Halo semua, kami dari kelompok 6 kelas 11 MIPA 4. Hari ini kami akan menjelaskan program yang telah kami buat. Pertama-tama, mari kita berkenalan dulu. Anggota kelompok kami terdiri dari Aiko absen 2, Maura absen 16, Masia absen 18, serta Natali absen 21. Hari ini ada 3 bahan yang akan kami bahas, yaitu bahasa pemrograman, rangkaian modul, serta output modul. Bahasa pemrograman yang kami gunakan adalah Python. Python adalah bahasa pemrograman yang populer yang digunakan di seluruh dunia untuk mengembangkan situs web, algoritma, dan menyederhanakan proses otomatisasi. Python merupakan program yang ringkas jika dibandingkan bahasa pemrograman lain. Dalam proyek ini, kami menggunakan toolkit Tinker. Tinker adalah Graphic User Interface atau GUI. Standar Python yang digunakan untuk membuat tampilan aplikasi dengan komponen-komponen yang ada di mode Tinker seperti button, text box, label, frame, dan window. Selain itu, dalam proyek ini kami juga menggunakan external package dan software lain seperti XAMPP, MySQL, OpenCV, dan Pygame. Dalam proyek ini terdapat 3 rangkaian modul utama, yaitu progress bar, menu login, dan dashboard. Tampilan pertama yang akan muncul adalah progress bar. Progress bar digunakan untuk menunjukkan progres yang telah dilakukan oleh program. Jadi dapat digunakan sebagai perkiraan waktu untuk melihat berapa lama program akan terload. Setelah progress bar, akan muncul menu login. Di dalam menu login, akan ada username dan password yang harus dimasukkan untuk melanjutkan ke menu selanjutnya. Username dan password yang dimasukkan harus sesuai dengan yang ada di program yang telah dituliskan. Setelah mengisi username dan password, akan muncul dashboard. Di dalam dashboard terdapat berbagai menu, yaitu stopwatch, calculator, media player, video player, CRUD, dan close. Untuk melanjutkan output program, dapat mengklik fitur menu yang diinginkan. Lalu program akan dilanjutkan sesuai ke fitur yang telah diklik. Di dalam setiap fitur tersebut, akan ada tombol close atau tombol X yang dapat digunakan untuk kembali ke menu dashboard. Menu pertama adalah stopwatch. Stopwatch dapat digunakan untuk mengukur waktu yang sedang berjalan. Setelah masuk ke menu stopwatch, waktu akan langsung terukur dalam satuan detik. Namun, di dalam menu ini terdapat tombol stop yang dapat digunakan untuk menghentikan waktu. Selanjutnya adalah kalkulator. Di menu kalkulator terdapat berbagai tombol yang dapat digunakan untuk menghitung operasi-operasi matematika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Fitur ketiga yang dapat digunakan adalah media player. Media player dapat digunakan untuk memutarkan file MP3. File MP3 yang akan digunakan dapat dipilih dari media yang terdapat pada komputer masing-masing. Setelah itu, file MP3 dapat di-play dan di-pause sesuai dengan keinginan. Di dalam media player, kita menggunakan external package yaitu Pygame. Selain media player, ada juga fitur video player. Video player dapat digunakan untuk memutarkan file MP4. Cara kerjanya sama dengan media player, yaitu memilih file dari komputer dan memutarkan video. Setelah itu, video juga dapat di-pause dan di-play sesuai dengan keinginan. Tetapi, dalam media player digunakan external package yang lain, yaitu OpenCV dan Toolkit OpenCV. Setelah itu, terdapat fitur CRUD yang merupakan singkatan dari Create, Read, Upload, and Delete. Di dalam fitur ini, kami menggunakan XAMPP, Apache, dan MySQL. Create adalah perintah untuk membuat sebuah database. Read adalah opsi untuk menampilkan data dari database tersebut. Sedangkan update digunakan untuk mengubah suatu data, dan delete digunakan untuk menghapus data. Terakhir adalah tombol close, yang digunakan untuk mengakhiri program bila sudah selesai digunakan. Selanjutnya, kami akan menunjukkan output model secara keseluruhan.
Listen up, listen up. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih.